salah. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan dan bergabung dalam kegiatan video konferensi VCon Gelora Jatim, di mana pada kali ini kita akan mengusung tema pembelajaran jarak jauh part 2. Bapak Ibu yang luar biasa, pada hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Ada dua narasumber dari Universitas Musamus dari Merauke, wilayah Indonesia bagian timur. Adapun narasumbernya, yang pertama adalah Dr. Sally Marliana, RL, Magister Humas. Riwayat pendidikan saya sampaikan bahwa S1-nya di Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. S2-nya Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan Bahasa Inggris. S3-nya Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Riwayat pekerjaan PNS, guru SMA N1 Merauke tahun 1992 sampai 2011. Sambil mengajar sebagai dosen tidak tetap di STTM Cikal Bakal Universitas Musamus 2007. 2012 untuk kepentingan daerah dialihkan untuk dosen pada FKIP Universitas Musamus sampai sekarang. Untuk pemateri kita yang kedua yaitu Budian Mayasari SPD MPD. Riwayat pendidikannya S1-nya di Universitas HKBP non-mention, jurusan Pendidikan Matematika. S2-nya di Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Matematika. Riwayat pekerjaan mulai tahun 2014-2019 mengajar di SMA Negeri 1 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan 2019 sampai sekarang sebagai dosen tetap mengajar di Universitas Musamus Merauke. Nanti untuk penyampaian materi akan didahului oleh penyampaian materi dari Bu Dian Mayasari. Untuk materi yang kedua nanti disampaikan oleh Bu Sally. Mungkin untuk teknis bagaimana pengaturan kegiatan VCon ini saya serahkan kepada moderator kita yang luar biasa, Bu Reni Nur Hapsari dari SMP 2 Umbul Sari Jember. Kepada Bu Reni Hapsari, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Sake. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Hari ini kita bergabung dalam Gelora Jatim edisi spesial Ramadan model PBJ anti stres part 2. Nah, di sini akan ada dua pemateri. Yang pertama ada Ibu Dian Mayasari, kemudian akan dilanjut dengan Ibu Dr. Sally Marlina. Oke, untuk yang pertama, pemateri pertama kepada Ibu Dian Mayasari SPD MPD dari Universitas Musamus Merauke, dipersilahkan. Monggo Bu Dian. Baik Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua di bagian barat, di bagian timur Indonesia ini sudah menunjukkan siang hari. Pertama-tama kita mengucapkan kepada Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya kita masih bisa menikmati kehidupan ini dan bisa berkumpul bersama di kegiatan kita ini. Lalu saya ingin secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gelora Jatim yang telah memberikan kami dari ujung timur Indonesia ini kesempatan untuk bisa memberikan sedikit ilmu apa yang kami punya untuk berbagi bersama rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Baik, pada bagian ini saya share screen ya Bu ya. Ibu. Baik, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari LMS. Sejak adanya virus corona ini secara tiba-tiba, sebenarnya kita itu sudah harus paham tentang bagaimana learning management system yang harus kita pakai. Banyak cara, misalnya bisa pakai, ada yang pakai dengan Google Classroom, ada yang pakai Edmodo, ada yang pakai Sociology, dan lain-lain. Itu semua hanya merupakan LMS, tapi salah satu yang akan saya bagikan hari ini yaitu mengenai Moodle. Jadi Moodle ini sebenarnya sudah lama ada,
tidak susah, tapi kita sama-sama berbagi pada hari ini. Jadi model itu awalnya itu merupakan e-learning. E-learning itu adalah electronic learning yang merupakan harus dikoneksikan dengan melalui internet. Lalu kalau model ini punya kelebihan, mungkin yang tidak dipunya oleh platform-platform lain, contohnya cocok digunakan untuk kelas online dan mampu menampung dari 1000 materi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan model ini, banyak yang bisa kita masukkan ke dalam. Apa yang kita lakukan dalam kelas, bisa kita masukkan ke dalam model. Untuk saya terangkan bagaimana cara mengaplikasikannya. Lalu model itu keamanannya itu terjamin. Artinya kalau misalnya siswanya mengirimkan tugas, itu temannya tidak bisa melihat apa yang dikerjakan oleh temannya. Jadi keamanannya itu terjamin. Lalu model itu menyediakan berbagai macam bahasa bagi penggunanya. Nanti kita lihat bahasa-bahasa apa saja yang ada dalam model. Tapi untuk saat ini model belum menyediakan dalam bahasa Indonesia. Untuk modelnya yang C. Lalu model itu merupakan open source atau mudah diakses. Mudah diakses karena hanya menggunakan internet sebagai perantara, maka kita dapat menggunakan LMS ini. Selanjutnya ada beberapa yang keunggulan model lainnya. Yang pertama ada Mentimeter atau pesan, ada forum. Jadi dalam model itu ada forum diskusi bagi siswa dan bagi pendidik. Lalu dia fleksibel untuk digunakan. Dia juga punya tes online. Tes online-nya bisa berupa esai, dengan berganda dan lain sebagainya. Lalu dapat menghemat waktu kita, dapat menghemat waktu di kita, artinya bahwa dalam menggunakan model ini, siswa itu bisa menggunakannya kapan saja, melihatnya kapan saja, dan mereka juga bisa memakainya dalam bentuk apa. Oke, mungkin begitu untuk yang pengantarnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Tutorial penggunaan model. Pertama-tama, sebelumnya kita harus masuk ke model kelas dulu. Model kelas ini merupakan bagian dari model. Lalu setelah Bapak Ibu klik, lalu akan muncul begini nanti dia. Nah, di sini kalau Bapak Ibu buat klik nah itu kalau sudah memiliki akun. Tetapi kalau Bapak Ibu belum mempunyai akun, lebih baik kita free. Kita pakai yang free karena kalau pakai yang berbayar dia model ini sedikit mahal. Nah, di sini ada 5 pilihan Bapak Ibu. Ada yang $80 per tahun, ada yang $250, ada 500, bahkan yang paling tinggi itu $1000 per tahun. Di masing-masing ini bagian ini punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi untuk kita ini dalam hal belajar, kita pakai yang ini saja, yang $0 yang untuk yang free. Tapi dia filenya itu hanya bisa diupload 400 MB. Tapi itu tidak terlalu susah menurut saya karena kita bisa pakai Google Drive untuk mengantisipasi. Selanjutnya setelah Bapak Ibu masuk ke dalam itu jadinya dari ini. Ada masuk ke naik tembok saya anak saja. create new account. Karena kita di sini masih baru, maka kita pakai create new account. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya, maka masuk ke login. Selanjutnya, setelah nanti Bapak Ibu masuk ke create new account, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang pilihan ini, Bapak Ibu silakan harus centang semuanya. Karena ini yang kalau hanya centang satu, nanti dia tidak bisa di-next-kan, tapi harus dicentang semuanya. Setelah semua dicentang, baru tinggal klik next saja. Ini untuk membuat akun yang baru. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam tahapan ini. Ini ada 5 tahapan yang kita akan lalui. Yang pertama itu harus menyebutkan data diri pribadi. Namanya siapa? Family name. Kalau family name ini nama keluarga, kebetulan nama keluarga saya itu Silitonga, tapi
karena di namanya itu hanya Maesari, maka saya buat nama terakhir saya Dian Maesari. Lalu email ini harus yang aktif ya Bapak Ibu. Lalu konfirmasi emailnya lagi, email yang di sebelah kiri langsung di copy paste ke sebelah kanan. Lalu ini mobile number. Mobile number ini adalah nomor HP Bapak Ibu. Jadi model ini sangat aman karena nomor HP-nya itu harus nomor HP yang benar-benar aktif. Lalu dia ada time zone-nya. Karena kami berada di wilayah timur Indonesia, jadi kami pakai wilayah Jayapura. Tapi kalau Bapak Ibu ada di bagian barat, ada pilihannya untuk Jakarta. Nah, setelah itu ada tahapan selanjutnya di bawahnya, yaitu organisasinya. Karena kami bekerja di Universitas Nusamus, maka organisasi kami itu adalah Universitas Nusamus. Ini di mana Bapak Ibu tempat bekerja. Misalnya di SMP, tulis nama institusinya. Kalau di SMA, tulis nama SMA-nya. Lalu, street address ini adalah alamatnya. Nah, kebetulan alamat kami itu Jalan Kamijau Nopalama, kotanya itu Merauke. Ini state-nya tidak usah diisi Bapak Ibu, karena ini hanya untuk bagian AS dan Kanada. Selanjutnya ini adalah kode pos yang di tempat kerja, unit kerja Bapak Ibu. Lalu country-nya yang pasti Indonesia, lalu your role, maksudnya ini adalah kita itu apakah guru atau pengajar atau dosen atau apa. Nah, kebetulan di sini saya itu adalah lecturer. Selanjutnya ini Bapak Ibu silakan ditimpang lalu di next slide. Selanjutnya tahapan kedua, ini masuk tahapan kedua, ini site name. Site name ini maksudnya akun kita itu nanti namanya apa. Contohnya ini saya tulis Mayasari moodlecloud.com. Ini adalah akun, alamat akun untuk pakai Moodle-nya nanti. Jadi Bapak Ibu sebagai saran saya, kalau misalnya membuat ini, kalau bisa digabungkan antara angka dengan pakai nama atau pakai apa, tapi ada angka di dalamnya supaya dia bisa lebih baik digunakan. Lalu ini choose where you are site. Nah, karena kami berada paling di Indonesia, jadi kami pilih Australia karena itu yang dekat dengan kami. Nanti kalau Bapak Ibu di situ ada pilihannya, kira-kira lihat di mana daerahnya yang dekat dengan negara yang lain. Mungkin begitu ya. Lalu ini what does describe ini, kira-kira ini Bapak Ibu mau gunakan untuk siapa? Kalau untuk pendidikan, maka Bapak Ibu silakan pilih for use in community education. Nanti bisa dilihat untuk pilihan yang lain. Nah, setelah ini semua lengkap, lalu Bapak Ibu silakan klik next. Selanjutnya akan ada verify dari HP. Nah, setelah Bapak Ibu tadi kan di tahapan pertama itu ada masukkan nomor HP, maka dengan demikian ada kode yang dimasukkan melalui SMS ke nomor HP tersebut. Nah, kodenya itu silakan Bapak Ibu masukkan ke sini, lalu nanti di sini itu centang, lalu tinggal next-nya saja. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tahapan yang keempat, ini ada choose a password. Passwordnya ini kalau boleh, supaya dia, nah ini saya buat dia very strong, karena saya buat ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada juga unik yang lain, contohnya atau underscore atau hashtag juga bisa. Yang penting dia ada masukan ke dalam itu, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada kode-kode yang lain. Lalu selanjutnya passwordnya ini masukkan lagi ke bawah, diulangi lagi, lalu ditinggal di kliknya. Selanjutnya ini, karena ini sudah mau berhasil, maka tinggal ini Yes, me to Moodle site now. Artinya ini bahwa setelah semua persyaratan kita penuhi, maka kita akan dibawa ke Moodle kita yang tadi yang telah kita buat. Nah, Bapak Ibu ini sudah selesai. Dari kita sudah buat, kita sudah daftar, ini kita sudah masuk ke akun Moodle kita sendiri. Nah, tadi itu, nanti dalamnya ini ada home-nya itu adalah beranda ini, lalu ada dashboard-nya ini isinya itu adalah tentang materi pembelajaran kita. Lalu kalender, private file, ini bisa untuk kita file-file simpan dalam. My course ini adalah isinya
pelajaran kita, apa yang kita ampu. Kalau saya contohnya itu adalah matematika, maka course-nya itu nanti pasti matematika. Kalau ini introduction to Moodle ini hanya untuk pengenalan tentang Moodle itu. Lalu site administration ini adalah bagaimana cara kita untuk nanti menambah partisipan dalam Moodle ini. Lalu ini Bapak Ibu, setelah itu bagaimana ya cara membuat kelas? Nah, setelah kita punya akun, cara kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu membuat kelas dengan menggunakan Moodle tadi. Yang pertama itu Bapak Ibu, ini tadi yang pertama, masuk langsung ke bagian sebelah kanan, ada Turn Editing On. Ini gunanya, jadi kalau kita mau mengangkat arsip semua yang ada dalam Moodle ini, yang harus kita lihat itu adalah Turn Editing On. Kita harus edit semua di dalam. Setelah diklik nanti pada bagian Turn Editing, maka akan muncul begini. Ini adalah untuk add new course. Jadi kita ini kan belum buat course yang baru, itu belum ada. Jadi kita klik di sini, lalu akan muncul course yang barunya. Nah, Bapak Ibu, setelah itu nanti ini adalah bagian umum dari apa yang kira-kira yang mau kita buat. Contohnya, kalau kita ini di perkuliahan, ada namanya mata kuliahnya itu metode penelitian. Jadi ini full name-nya itu adalah metode penelitian, lalu short name itu adalah singkatannya. Terserah Bapak Ibu mau buat apapun di sini terserah, tapi singkatannya saja. Lalu kategorinya itu yang ini. Lalu ada course visibility to show, artinya show ini akan ditunjukkan kepada partisipan. Kalau Bapak Ibu tulis nanti dia hide, berarti itu akan ditutup. Tapi kalau show, itu akan bisa dilihat oleh siapapun. Lalu ini Bapak Ibu untuk course start datanya ini nanti akan dimulai pada tanggal berapa, lalu diakhiri tanggal berapa. Jadi inilah uniknya Moodle ini, kita bisa memulai course-nya kapanpun dan bisa mengakhirinya kapanpun. Kalau diakhiri nanti tanggal 2021, berarti siapapun tidak bisa lagi membuka course-nya itu. Lalu selanjutnya di bawahnya itu ada deskripsi. Kira-kira pelajaran Bapak Ibu itu apa yang mau Bapak Ibu pelajari? Contohnya saya tadi metode penelitian, maka di situ akan saya bahas di sini pada mata kuliah ini kita akan bahas mengenai teknik menulis untuk tugas akhir. Oke, lalu ini nanti course image ini kalau Bapak Ibu mau buat kira-kira course-nya itu gambarnya apa, bagaimana mau bentuknya, ada bentuk JPEG, ada bentuk image, dan ada bentuk GIF, terserah. Jadi di sini kita itu diajarkan untuk lebih kreatif dalam membuat model pembelajaran sendiri. Lalu selanjutnya, setelah itu Bapak Ibu silakan pilih Save and Return. Kalau Bapak Ibu pilih ini berarti Bapak Ibu sudah akan dibawa kepada tahapan selanjutnya. Tapi kalau Bapak Ibu pilih Save and Display ini, maka nanti Bapak Ibu akan disuruh mengulang lagi, melihat kembali ke awal apakah ada yang salah atau ada yang mau diperbaiki. Selanjutnya, nah maka muncullah course kita yang baru yaitu metode penelitian. Di sini sudah ada namanya course-nya metode penelitian. Setelah itu kita akan klik di sini. Gunanya bahwa di sinilah akan kita buat segala macam dari model materi dari metode penelitian. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu saya sudah siapkan di sini. Contohnya itu adalah yang ini. Nanti kalau masuk ke sini ada Mayasari 11, inilah tadi alamat dari Moodle Cloud kita tersebut. Nah, setelah itu kita masuk nanti ke ini metode penelitian. Lalu di sini ada announcement. Announcement ini adalah untuk kira-kira apa yang mau kita sebutkan di awal untuk para mahasiswa. Contohnya ini sudah ada di sini. Di sana apa yang mau kita sebutkan, apa yang mau kita katakan di awal pembicaraan. Lalu di sini ada beberapa topik yang akan kita lakukan, yaitu ada pengantar metodologi, ada topik 2 nanti apa, topik 3, topik 4 itu terserah kita. Jadi untuk merubah ini Bapak Ibu jangan lupa kita harus klik di kanan lalu turn editing on supaya
kita bisa merubah segala yang mau kita inginkan. Seperti ini, ada announcement. Kita mau ganti kata announcement dengan kata apapun juga boleh. Kita mau tambah add. Ini gunanya add an activity resource. Ini artinya ini adalah pilihan-pilihan yang ada di Moodle Cloud. Saya tidak tahu apakah mungkin ini adalah kelebihannya Bapak Ibu karena Moodle ini dia lebih terkontrol semuanya. Dia ada bentuk chat, jadi ada ruangan untuk chat, ada ruangan untuk post, ada database-nya, ada feedback untuk siswa, ada forum, dan lain sebagainya. Contohnya di sini Bapak Ibu sudah ada ini pengantar metode baru topik 2 apa yang mau kita buat dan selanjutnya. Nah kebetulan di sini ada contoh yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Ini juga ini dari Siamok tapi kita berbasis dengan Moodle sama saja. Jadi pertama itu adalah announcement misalnya ini. Salam jumpa kepada rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah, jadi karena kita tidak bertatap muka secara langsung, segala apa yang mau kita inginkan, yang kita biasa lakukan dalam pembicaraan dalam kelas, ada baiknya langsung dibuat di dalam ini. Selanjutnya ini ada pendahuluan, lalu ada materinya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan Moodle ini, menurut saya itu kita lebih terkontrol dalam pembelajarannya. Lalu kalau kita mau ini, contoh kalau mau buat kuis bisa kita pakai kuisnya, lalu tekan klik di kuis lalu add. Jadi di sini nanti dia akan gunakan banyak pilihan. Ini name-nya, kuisnya itu namanya apa, lalu deskripsikan kuisnya itu apa, lalu timingnya juga ada, untuk date-nya juga berapa ada, untuk layout-nya ada, question behavior dan lain sebagainya. Setelah Bapak Ibu nanti buat di sini, lalu tinggal save and return to code. Contohnya saya buat di sini nama kuisnya itu adalah kuis metode. Baru deskripsinya itu adalah pembelajaran jarak jauh. Contoh ya. Lalu ini ada display description and code speech. Kalau Bapak Ibu tidak centang di sini, maka ini namanya ini tidak akan muncul di bagian awal dashboard daripada siswa. Tapi kalau Bapak Ibu klikkan di sini, maka itu otomatis akan muncul. Lalu ada timing. Kira-kira Bapak Ibu mau dia dari tahapan seberapa ke tahapan mana? Dimulai dari kapan dan berakhirnya sampai kapan? Lalu time limit untuk menjawabnya itu ada berapa? Lalu selanjutnya Bapak Ibu boleh save and return to code. Kalau Bapak Ibu tidak isi juga itu tidak apa-apa. Nah setelah itu nanti di sini lalu kita edit setting. Artinya kita kan belum masukkan kuisnya. Jadi kuisnya itu tadi bisa kita edit. Selanjutnya ini save and display course-nya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada edit quiz dengan back to the course. Kalau Bapak Ibu nanti back to the course, maka Bapak Ibu akan dibawa ke halaman awal dari Moodle-nya. Tapi kita harus pilih edit quiz. Nah, di sini quiznya itu ada select a time. Ada multiple time, ada yang lainnya. Ini pilihannya, ini kalau kita mau memilih kira-kira quiznya itu apa. Kalau mau menambah, di sini juga ada add the new question from the question bank atau dan yang lain sebagainya. Saya kasih contoh Bapak Ibu ini yang sudah saya buat. Nah, contohnya seperti ini tampilannya. Ini ada preview, jadi setelah Bapak Ibu tulis semua, baru ada, kita juga bisa buat passwordnya. Password 3. Saya buat yang gampang 1 2 3 4 5 6 7 8 supaya di. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ini ada question pertama ini kalau siswa ini untuk yang true and false tinggal diklik saja yang mana baru next page dan seterusnya. Contoh kita isi ya supaya kita isi sembarang saja dulu supaya Bapak Ibu bisa melihat. Saya rasa ini kalau pakai Moodle ini memang
Banyak yang mengatakan ini agak susah. Susahnya bukan dari pembelajarannya, tapi dari cara menggunakannya. Nah, di sini nanti ada banyak soalnya itu, ada 7 misalnya. Lalu setelah sampai 7 soal selesai, maka finish, maka akan dia buat begini. Soal 1 itu sudah dijawab, kenapa kita belum menjawab soal nomor 6? Kalau kita pilih submit all and finish, maka ini sudah selesai. Maka submit all and finish. Maka otomatis Bapak Ibu, nilainya itu akan ada. Dia sudah lihat bahwa cuma 2 yang benar dan yang lainnya itu salah. Nah, ini ada nanti nilainya ini Bapak Ibu ada untuk yang finish reviewer juga. Jadi siswa itu bisa tahu kira-kira kesalahannya di mana, berapa yang tertinggi dan berapa yang terendah, atau bisa lihat feedbacknya itu bagaimana. Nanti dia akan kasih tahu feedbacknya. Baik, selanjutnya itu adalah cara kita untuk menambah siswa. Jadi kalau Bapak Ibu yang terakhir setelah kita kalau kita sudah buat akun, kita sudah belajar tentang bagaimana membuat materinya, kita sekarang itu belajar tentang bagaimana menambahkan siswa. Baru Bapak Ibu klik site administration, setelah dipilih site-nya baru ada user. User, pilih siswanya, Bapak Ibu boleh memilih user management. Minta maaf, bukan user management, tapi add a new user. Add a new user, baru klik namanya siapa, pakai manual account atau pakai enable, pakai ini, baru first name-nya siapa. Jadi kita ini memasukkan siswa secara manual. Kita kumpulkan siswa punya email, lalu kita tentukan sendiri namanya, kotanya di mana, deskripsinya bagaimana, lalu dengan otomatis Bapak Ibu siswa tersebut, kalau Bapak Ibu create usernya, maka siswa tersebut bisa masuk ke dalam kelasnya Bapak Ibu. Mungkin begitu saja Ibu dari saya rasa ini model ini recommended juga untuk kita gunakan. Banyak guru yang sudah maksudnya banyak rekan-rekan juga mengatakan bahwa ini agak susah, bukan susah, cuma ya karena semua berbahasa Inggris saja mungkinnya, karena model ini belum menyediakan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat ini, dia sudah banyak bahasa, tapi tidak ada bahasa kita. Jadi hanya bahasa umum. Kalau misalnya yang LMS lain itu mungkin ada pakai bahasa Indonesia, tapi kalau model dia belum ada. Baik, Ibu, saya nanti sampai di sini dulu. Materinya itu mudah-mudahan bisa berguna. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan. Kalau Bapak Ibu memang nanti waktu kita ini sempit, ingin belajar lagi tentang Kang Moodle, saya bersedia untuk bisa membantu. Nanti kita punya grup Telegram. Bagi yang belum bergabung, nanti saya kirim lagi alamat Telegramnya. Nanti di situ kita bisa saling membantu dan saling belajar. Ibu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Oke, terima kasih Bu Dian. Demikian tadi materinya Ibu Dian tentang Moodle. Untuk Bapak Ibu peserta, silahkan kalau mau bertanya boleh di kolom chat atau raise hand, angkat tangan, klik gambar tangan, raise hand-nya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada Bu Dian. Itu ada Bu apa ini? Pak Budi. Oke, monggo. Pak Budi Raisen. Pak Budi dinyalakan. Sudah saya nyalakan, Bu. Oke, Pak Budi monggo silakan kalau mau tanya langsung pada Budian, Pak Budi.
Halo Pak Budi. Ya dialah. Tidak ada suaranya Pak Budi. Halo Pak Budi, bisa ada ditanyakan? Kalau nggak ada, ditanyakan lewat chat aja dulu, Bu. Oke, Budian, ini ada pertanyaan dari Bapak Haryadi Muhammad Haryadi. Contoh tampilan soal di Moodle untuk soal bagaimana? Apa bisa seperti tampilan pada UNBK? Oh, bisa Ibu. Tapi seperti tadi itu contohnya yang ini tadi tampilannya seperti yang saya tunjukkan tadi Bu, yang pertama. Kuisnya itu seperti ini tampilannya. Oke, Ibu Budian tidak tampil Bu. Share. Oh ya, minta maaf Ibu, minta maaf. Aduh. Iya. Nah, mungkin tampilannya seperti ini Pak. Jadi di sini nanti ada soalnya, lalu ada seleknya, tinggal next saja. Tampilannya nanti seperti ini Pak untuk di modelnya. Begitu. Dia hampir sama dengan kalau pakai UNBK juga. Begitu Ibu kira-kira. Oke, terima kasih Budian. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah cara lain untuk memasukkan user selain kita misalnya siswa? Oh, bisa Ibu, kita pakai dengan kodenya. Jadi ada namanya kode, sebentar Ibu saya searching dulu. Jadi, di sini nanti Bapak Ibu ada namanya partisipan ya, di sebelah bentar ya, di dashboard. Bentar ya Bapak Ibu ya. Di filter baru ada di sini. Di partisipan, bentar Bapak Ibu saya. Mantul. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Ada nanti di partisipan, jadi kita bisa memasukkan siswa itu hanya dengan menggunakan kodenya saja. Bentar ya Bapak Ibu. Ibu saya nggak lupa di mana itu ya. Misalnya ada di Ibu nanti caranya ini saya lupa juga di mana. Tapi ada itu Ibu, caranya ada. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu. Juga, iya Ibu, silakan. Oke. Apakah model ini bisa digunakan untuk peserta didik dengan jenjang SD
Lalu, apakah guru dapat mengolah nilai dengan menggunakan Moodle? Kalau nilainya bisa, nilainya itu nanti langsung masuk ke dalam Excel-nya. Lalu kalau misalnya untuk di SD bisa Ibu, kalau misalnya Ibu bisa membuat dari bisa memasukkan YouTube-nya juga akunnya, contoh seperti di sini Bu ya, kita masuk, ini dia berbasis Moodle. Bisa pilih course-nya, jadi Bapak Ibu bisa masukkan alamat linknya. Jadi kalau misalnya Ibu mau membuat YouTube atau mengambil materi dari YouTube-nya karena mau digunakan untuk siswa SD, jadi Ibu bisa di copy saja linknya baru dimasukkan ke dalam akun Moodle-nya. Begitu kira-kira Ibu. Oke, terima kasih. Untuk semua itu, untuk semua jenjang, saya rasa ini bisa digunakan. Jadi kita dalam menggunakan LMS itu hanya butuh bagaimana kreativitas kita sebagai pengajar dalam merancang pembelajaran tersebut, apalagi di saat masa seperti ini. Oke, terima kasih Bu Dian. Untuk yang di chat sudah tidak ada yang raise hand, monggo silakan. Monggo Pak Daniel, mungkin ada yang ditanyakan. Kolom ini sudah saya nyalakan. Silakan Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Pak Daniel mic-nya dimatikan. Oke, yang resen di situ ada Pak Budi, ada Pak Daniel sama Halo Pak Dani. Oh itu Pak Budi. Halo Pak Budi. Halo Pak Budi, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Pak Samsul, saya ya ada kan? Halo Pak Samsul. Halo Pak. Oh, Bapak Ibu kalau tidak tanya, tangannya diturunkan ya. Apa nanti? Nah itu ada Pak Rusli. Pak Ahmad Abni, mungkin mungkin ditanyakan. Iya. Saya nyalakan mic-nya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan. Satu pertanyaan, apakah Moodle ini lebih bagus daripada Google Classroom? Karena tadi sudah disampaikan beberapa keuntungannya. Itu saja yang kami ingin tanyakan, apakah lebih bagus model cloud ini daripada Google Classroom. Itu saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dian, itu tadi pertanyaan dari Pak Abdin. Lebih baik mana Moodle dengan Google Classroom? Baik, terima kasih buat Pak Budi. Menurut saya itu Pak, setiap LMS itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya sudah pernah menggunakan, hampir banyak yang saya gunakan, seperti itu Google Classroom. Google Classroom ini keamanannya itu sangat kurang, terutama dalam soal. Jadi saya pernah dapat mahasiswa itu mereka bisa melihat jawaban daripada temannya kalau di forum tugas. Jadi kalau kita kumpulkan di forum tugas melalui Google Classroom, rekan mahasiswa yang lain mereka bisa lihat jawaban dari rekannya. Jadi kayak copy paste itu bisa Pak. Tapi kalau kita menggunakan Moodle ini keamanannya lebih terjamin. Artinya setiap apa tugas yang kita berikan
itu tidak akan dilihat oleh teman-teman yang lain. Mungkin begitu Pak Budi. Jadi pada dasarnya itu semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Contoh, tapi kalau kita pakai Google Classroom, kelebihannya itu dia tidak butuh kuota yang banyak, sedikit saja dia bisa. Tapi kalau ini mungkin dia punya lebih kepada kuotanya agak berat begitu Pak. Oke Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Itu tadi Pak jawabannya Bu Dian. Jadi lebih bagus yang Moodle karena di Google Classroom siswa lain itu bisa melihat jawaban dari temannya. Iya Ibu, bisa, terutama untuk soal esai. Oke. Karena itu saya sudah temukan kasus yang seperti itu. Mungkin anak-anak sekarang sih lebih jauh. Jadi mereka sudah lebih paham daripada Oke. Oke, terima kasih Bu Dian. Ini Terima ada kasih. Ibu Tias. Pak Soke, dinyalakan mikrofonnya Bu Tias. Iya, selamat pagi Bu, Bapak, Selamat pagi. Saya mau bertanya nih Bu. Selama ini kan kami di sekolah sudah pakai Schoology ya. Jadi, halo? Halo? Oh iya, bisa kedengaran itu ya? Bisa Ibu. Jadi selama ini di sekolah kami kan sudah pakai Schoology. Tadi waktu saya lihat model ini sepertinya mirip-mirip juga ya Bu ya. Cuma beda ya, mungkin pastilah ada yang berbeda. Cuma yang mau saya tanyakan Ibu, kalau Schoology kan kami biasa import soal itu pakai XMView ya. Jadi sekaligus gitu dari satu paket kemudian sekaligus itu. Atau kalau pakai model ini bisa nggak Bu? Atau memang harus satu-satu kita ketik gitu? Itu aja mungkin Bu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Kalau kita pakai menggunakan model ini, bisa kita ambil daripada di convert istilahnya dia, di convert dari Microsoft Word itu bisa Bu. Di zip gitu ya Bu ya? Iya bisa. Yang pertama juga seperti sosiologi ya. Sosiologi ya, penggunaannya juga hampir sama. Oh gitu. Cuma platformnya saja yang membedakan. Karena ini model ini yang sepertinya yang pertama ya dia. Iya, menurut saya. Gitu. Tapi kalau Ibu sudah pernah coba yang lebih efektif yang mana Bu? Coba-coba juga nih untuk dua. Kalau saya Bu, sejujurnya saya pakai Moodle juga. Saya pernah pakai Edmodo. Saya pernah pakai Google Classroom. Saya juga pernah pakai Schoology. Saya pernah pakai itu karena saya pikir kita itu harus menggunakan berbagai macam ya. Jadi terkadang mahasiswa itu bilang, Ibu kalau pakai yang satu itu banyak kuota yang habis, ya udah kita pakai yang ini gitu. Jadi saya mau supaya mahasiswa itu juga bisa lebih kreatif, mereka jangan monoton, hanya contoh Ibu minta maaf hanya Google Classroom, jadi hanya itu aja mereka tahu LMS. Jadi saya mau supaya rekan-rekan mahasiswa itu lebih kreatif, lebih terbuka pikirannya. Jadi saya pakai Google Classroom, saya pakai Moodle, saya pakai Edmodo juga saya pakai. Juga ya Bu ya? Ya, jadi tidak monoton hanya satu aja. Supaya itu gunanya supaya anak-anak itu lebih kreatif. Jangan monoton itu saja, jadi mereka bosan gitu. Betul Bu. Begitu Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Oke, berikutnya Ibu Budian dari Bapak Syahrani Hanafi. Apakah kita harus membuat soal sekian paket soal sehingga antar siswa satu dengan yang lainnya itu berbeda atau acak? Oke, terima kasih buat Bapak Syahrani Hanafi. Dalam menggunakan model ini Pak juga kita bisa buat soalnya itu acak. Jangankan soal, waktunya juga terbatas. Jadi
Misalnya di antara soal yang siswa yang pertama dengan siswa yang kedua itu berbeda. Dia nomor satu yang lain, baru yang satu juga lain, itu bisa Pak kita acak di dalam menggunakan modelnya. Karena saya sudah gunakan, jadi mahasiswa itu tidak bisa mengontok atau mereka tidak bisa melihat teman yang lain, walaupun misalnya tanpa ada wabah seperti ini, itu mereka tidak bisa. Lalu juga boleh Pak, misalnya untuk mereka ini lebih cerdas kadang dari kita. Saya juga pernah dapat suatu problem bahwa mereka pakai ini screenshot. Jadi mereka bisa screenshot soalnya itu baru kirim ke rekannya. Nah, jadi terkadang pengalaman itu yang buat saya belajar. Kita bisa rubah lagi Pak caranya. Bisa soal yang sama diacak boleh dan ditentukan waktunya. Kalau kita menggunakan modal, kita bisa tentukan waktunya hanya 2 jam pengerjaan. Setelah itu dia akan tertutup secara otomatis. Jadi bisa dibukanya kapan, ditutupnya kapan, itu tergantung dari kita. Jadi itu untuk menghindari kecurangan. Begitu Pak. Jadi kira-kira kadang masih untuk kami ya, kadang mahasiswa itu lebih cerdas kadang, tapi kita harus lebih cerdas lagi dari mereka. Artinya kita tuh harus bisa melihat kira-kira kemungkinan apa yang terjadi. Jadi kita harus pikirkan apa yang siswa sebelum pikirkan. Begitu Pak kira-kira. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Dian. Oke, yang berikutnya yang Rasen, monggo yang bertanya langsung. Oke, Pak Safrizal Hajar. Halo Pak Safrizal. Monggo kamu bertanya. Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan Bu. Saya mungkin hanya ingin konfirmasi. Tadi dikatakan Ibu sudah mencoba semua LSM, apa namanya Bu? LMS. LMS. Ya. Jadi dari beberapa yang ada itu, ternyata yang menurut Ibu paling bagusnya yang sebentar ini, model. Bapak minta maaf, saya tidak bilang yang paling bagus, tapi semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau boleh saya sedikit curhat. Ya. Kalau boleh sedikit curhat, saya pernah gunakan Edmodo. Edmodo itu juga dia kelebihannya itu tampilannya seperti Facebook. Jadi kalau peserta didik melihat itu seperti mereka itu kayak melihat Facebook begitu. Oh, lebih menarik oleh siswa itu Bu ya? Ya, jadi kalau menurut saya Pak, jangan menonton satu aja LMS-nya, karena ini kan banyak guru ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mereka menonton pakai itu aja, menurut saya itu ke tingkat kebosanan itu akan ada. Oh, iya. Jadi saya kan ragu mana yang lebih banyak digunakan. Jadi bervariasi mungkin ya, sehingga kita tidak bosan dengan satu macam saja. Iya begitu Pak. Oh ya gitu. Jadi tergantung Bapak saja kira-kira mana yang kita mau gitu loh Pak. Tidak usah terlalu memaksakan. Contohnya minta maaf ya Pak. Ya. Ada guru yang satu dia pakai Google Classroom, baru Bapak harus pakai Google Classroom, tidak juga. Bapak mau yang mana itu terserah begitu. Supaya yang mana yang kita sanggup dan yang mana kreativitas kita dituntut. Jadi sekarang ini sudah banyak Pak, tidak hanya satu LMS, sudah banyak, begitu banyak yang bisa kita pelajari. Itu makanya kita sebagai pendidik juga harus terus belajar setiap hari. Mungkin kita pendidik ini yang tidak pernah namanya itu berhenti belajar. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, monggo yang mau tanya langsung. Ibu minta maaf nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, mana tahu waktu yang kurang, kita ada ini Bu, Telegram itu Bu. Jadi mana tahu Bapak Ibu ada yang sudah coba, lalu ada kesulitan, bisa nanti dicurhat
secara pribadi melalui Telegram tersebut. Oke, Bu, bisa di-share untuk link Telegramnya, Ibu? Oh bisa Ibu, bisa. Bentar Ibu ya, nanti saya share. Setelah nanti Ibu yang pemateri kedua. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya boleh lewat chat atau bertanya langsung pada Ibu Dian. Enggak, yang mau bertanya langsung silahkan. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Halo Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya bisa lewat kolom chat atau bisa mengangkat tangan Razen. Oke, kita masih ada 10 menit lagi untuk Ibu Dian untuk bertanya. Sebelum kita lanjut. Enggak Bapak Ibu kita manfaatkan waktu ini untuk bertanya yang tentang LMS Moodle. Bagaimana Moodle itu dimanfaatkan pada pembelajaran kita. Bapak Ibu jangan lupa yang belum absen bisa ngisi absen.